Di awal film, kita diperlihatkan tentara Libya yang sedang membawa seorang jurnalis asal Prancis menuju ke dalam sebuah goa, dan mengurungnya di dalam pagar besi. Ketika mereka lengah, tahanan yang bernama Adam ini pun berhasil melepaskan ikatannya dengan pisau yang ia sembunyikan di bawah pantat. Yang kemudian, dia memberikan kode kepada tahanan lain yang bernama Sonia, kalau kedatangannya ke sini untuk menyelamatkannya. Hingga saat salah satu tentara itu memberikan minum kepada Adam, ia pun mulai melancarkan aksinya dan menghabisi semua dari mereka. Saat sudah tersudut, salah satu tentara itu menyandra Sonia dan mengancam akan menghabisinya. Namun Adam yang terlatih, mampu membidik tentara tersebut tepat di kepala. Sonia pun sangat berterima kasih karena Adam sudah menyelamatkan nyawanya. Namun yang paling mengejutkan, rupanya kedatangan Adam kemari bukanlah untuk menyelamatkan Sonia, melainkan ingin menghabisinya. Sehingga terungkap ternyata Adam Franco adalah pasukan khusus yang menyamar dan nama aslinya adalah Homan. Beralih ke Prancis, di mana media mengabarkan kalau baru saja terjadi ledakan di sebuah hotel, yang masih belum diketahui pasti penyebabnya, namun si tersangka yang bernama Muhtar berhasil selamat dari kejaran polisi. Mendengar berita itu, Menteri Pertahanan Prancis yang bernama Marconnet terlihat sangat marah, dan meminta Komandan Kruger untuk segera menangkap Muhtar. Kruger lalu merekomendasikan Homan atau Adam Franco, yaitu seorang pasukan khusus yang sudah 20 tahun bekerja dengan mereka dan sekarang sedang menyamar bertugas di wilayah Afrika. Di mana dia berniat ingin menugaskan Adam, menyamar masuk ke dalam geng mafia Victor agar lebih mudah menangkap Muhtar. Karena diketahui, Victor dan Muhtar sudah bersahabat lama dan sudah 15 tahun menjalin kerja sama dalam pengedaran narkoboy. Mendengar itu, Menhan Marconnet pun sempat berpikir sejenak sampai akhirnya menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, Adam yang sedang makan di sebuah kafe tak sengaja mendengar berita tentang Sonia. Yaitu seorang reporter yang menghilang dan masih belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Yang artinya, kematian Sonia masih belum diketahui oleh media, sementara Adam yang hanya menjalankan tugas. Ia juga tidak tahu apa alasan atasannya menyuruh dia menghabisi Sonia. Sekembalinya ke rumah, Adam mendapatkan pesan dari Kruger yang memintanya kembali ke Prancis karena ada tugas yang sangat penting. Yang kemudian, Adam pun mengeluarkan paspor dan identitas aslinya yang sudah lama ia simpan, dan langsung berangkat menuju Prancis. Setibanya di Prancis, Kruger pun datang menemui Adam dan menyerahkan berkas-berkas tentang Muhtar dan juga Victor. Di sini Kruger menjelaskan kalau Muhtar adalah teroris yang sangat berbahaya, dan mereka sudah mencari Muhtar sejak 5 tahun lalu, mulai dari di Sudan, di Mesir, dan diketahui sekarang dia sedang berada di Prancis untuk merencanakan operasi. Yang mana di Prancis Muhtar memiliki teman seorang mafia bernama Victor, dan mereka sudah menjalin kerja sama dalam penjualan narkoboy selama 15 tahun. Oleh karena itu, Kruger menugaskan Adam menyamar masuk ke dalam geng Victor, agar mereka lebih mudah untuk menangkap Muhtar. Dan dia akan memulai misinya dari besok, dengan melewati anak buah Victor yang bernama Jacques, karena dia adalah orang kepercayaan Victor yang biasa mencari anggota untuk mereka rekrut. Di samping itu, Kruger juga menugaskan 2 orang agen khusus bernama Cisco dan Mona yang akan membantu Adam dalam misi ini. Di mana dia juga menyuruh Adam untuk menggunakan identitasnya sebagai Adam Franco, karena Adam Franco adalah legendaris yang sangat ditakuti di wilayah Afrika. Sehingga, Victor pasti suka dengan sepak terjang Adam Franco yang dikenal sangat brutal. Je veux que tu te rapproches de Victor, qu'il te fasse confiance. Keesokan harinya, Adam bersama salah seorang pemuda terlihat menemui Jacques, dan kemudian Jacques pun membawa mereka masuk ke tempat tinggal Victor. Yang mana di sana, tangan kanan Victor bernama Karim meminta mereka untuk meletakkan pistol dan juga identitasnya. Karim lalu menjelaskan apa saja tugas mereka, dan mengenalkan mereka dengan semua anggota di sana, yang salah satunya adalah Bogdan, pria berbadan besar yang merupakan pengawal pribadi Victor. Bon, venez, je vous présente l'équipe. Karim, tu te souviens de Manu? Saat bersamaan, Jacques terlihat menemui Victor di ruangannya dan ia meminta izin cuti beberapa hari.
Karena diketahui, semenjak perceraiannya dengan sang istri ia sangat sulit bertemu dengan anaknya. Dan hari ini, anaknya rencana mampir ke rumah sehingga dia pun juga ingin pulang lebih awal. Sebab itu jugalah, dia membawa anggota baru yang bernama Adam untuk membackup pekerjaannya beberapa hari. Mendengar itu, Victor pun merasa kasihan dan akhirnya mau memberi dia izin. Sementara di luar, salah satu anak buah Victor bertanya mengapa Adam bergabung dengan mereka. Adam pun menjawab, kalau dia butuh uang dan dia bisa menjaga Victor. Mendengar jawaban itu, Bogdan yang merupakan pengawal pribadi Victor pun merasa tersinggung dan bermaksud ingin memberi pelajaran kepada Adam. Namun naasnya, justru dialah yang tumbang hanya dengan satu pukulan. Victor yang melihat itu pun dibuat marah, dan memberi beberapa pukulan kepada Adam. Dia mengatakan kalau mereka semua adalah keluarga dan tidak boleh saling menyakiti. Yang kemudian, Victor menyuruh anak buahnya yang bernama Piwi untuk membawa Adam keluar sampai dia tenang. Di sisi lain, Jacques yang baru saja pulang disambut oleh Cisco dan juga Mona. Yang ternyata, mereka menyandera anak Jacques sehingga dia mau mengikuti perintah mereka untuk membawa Adam masuk ke dalam geng Victor. Saat dalam perjalanan, Piwi menceritakan kepada Adam kalau Victor memiliki saingan seorang mafia bernama Ahmed. Yang diketahui, Ahmed memiliki banyak tentara bayaran dan mengklaim kalau dirinya penguasa di kota ini. Dan bahkan, dulu sempat terjadi perkelahian antara geng Ahmed dengan geng Victor yang menewaskan banyak anggota Victor. Kemudian Piwi membawa Adam ke rumah banker, untuk mengambil denah ban yang akan menjadi target perampokan mereka. Namun entah kenapa, si banker ini nampak tidak mau memberikan denah tersebut, dan beralasan kalau denahnya belum selesai, sehingga terjadilah saling todong senjata di antara mereka. Melihat Piwi yang gemetar, Adam yang tadinya hanya menonton pun terpaksa turun tangan, dan akhirnya berhasil mendapatkan denah tersebut dengan cara paksa. Di waktu yang sama, Cisco dan Mona menyadap telepon Victor yang sedang berbicara dengan Muhtar. Namun karena masalah jaringan suara mereka terdengar tidak jelas, sehingga mereka pun harus memasang alat penyadap di ruangan Victor. Di sisi lain, Muhtar terlihat bertemu dengan pria asal Mesir yang bernama Yasin. Di mana Yasin mengatakan, kalau barang yang Muhtar pesan sudah ada dan siap dikirim jika pembayarannya sudah lunas, tapi masih belum diketahui apa barang yang mereka maksud. Malam harinya, Piwi membawa Adam ke klub milik Victor dan mentraktir Adam minum sebagai bentuk terima kasih, di mana dia juga memuji keahlian Adam dalam berkelahi. Tidak berselang lama, terlihat anak buah Ahmed yang datang ke klub ini, namun dihalangi oleh salah satu penjaga yang ada di sana, dan karena tidak terima mereka pun memukuli penjaga tersebut. Sementara Adam yang mengetahui itu, bergegas keluar dan langsung menghajar semua anak buah Ahmed. Keesokan paginya, Adam terlihat pulang bersama dengan istri Victor yang bernama Natalia. Natalia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Adam, dan kemudian dia meminta Adam untuk mengantar anaknya ke sekolah. Sedangkan di dalam rumah, Karim memberikan berkas tentang latar belakang Adam kepada Victor. Dan dia juga menceritakan kejadian tadi malam, di mana banyak anak buah Ahmed yang babak belur dihajar oleh Adam. Tidak lama kemudian, Natalia datang dan marah-marah kepada Victor, sebab dia melarang anggota Ahmed masuk ke klub milik mereka. Yang padahal, anggota Ahmed sangat royal dan bahkan mereka bisa menghabiskan ribuan dolar dalam semalam. Di tengah perdebatan mereka, Jonathan yang ingin berpamitan malah tidak diperhatikan dan malah diusir oleh ayahnya. Yang kemudian, ia pun menemui Adam di luar yang sudah siap mengantarnya ke sekolah. Namun saat ingin berangkat, Adam tiba-tiba saja dihadang oleh kakak Jonathan yang bernama Susan, karena dia tidak percaya dengan Adam yang merupakan orang baru. Yang padahal, Jonathan sendiri nampak menyukai Adam dan dia mengundang Adam untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Saat kembali ke rumah, Adam mendapatkan kiriman paket berupa alat penyadap, dan dia diminta oleh Cisco untuk memasangnya di ruangan Victor. Dan ketika ingin kembali beristirahat, Adam mendapatkan pesan dari Karim yang memberitahukan kalau Victor ingin bertemu dengannya saat ini juga. Setibanya di sana,
Ternyata Victor sudah membaca profil Adam Franco, sosok yang sangat ditakuti di wilayah Afrika. Di mana dia sering keluar masuk penjara, dan bahkan pernah 5 kali tertembak dari jarak dekat. Untuk memastikan semua itu, Victor lalu meminta Adam untuk menunjukkan bekas lukanya. Melihat itu, Victor pun merasa terpukau dengan sepak terjang Adam, dan dia mengatakan kalau sekarang Adam sudah resmi bergabung dengan mereka. Merasa Victor sudah menyukainya, Adam lalu menawarkan diri untuk menjadi pengawal pribadi Victor. Namun Victor mengatakan, kalau dia sudah memiliki Bogdan sebagai pengawalnya, dan dia menyuruh Adam agar menjadi pengawal anaknya saja. Le Soudan. Je connais bien. Berpindah ke sebuah pabrik yang terbengkalai, terlihat Muhtar yang menerima banyak barang dari orang Mesir dan dia mengucapkan terima kasih kepada pria tersebut. Namun di sini, kita masih belum diberitahu apa sebenarnya yang sedang Muhtar kerjakan. Ketika ingin pulang sekolah, Jonathan dibuli oleh teman-temannya dan bahkan diperlakukan dengan kasar. Namun untungnya, Adam melihat kejadian itu dan langsung menolongnya. Di mana Adam juga berjanji akan mengajari Jonathan bela diri agar dia tidak lagi dibuli di sekolah. Saat bersamaan, Susan kembali datang menjemput Jonathan karena dia masih tidak percaya dengan Adam. Di sisi lain, terlihat Muhtar yang kembali teringat dengan kejadian buruk yang menimpa keluarganya. Yang mana saat ia dan keluarganya menginap di hotel, tiba-tiba saja mereka diserang oleh polisi Prancis yang menewaskan sang istri, sementara anaknya tertembak tepat di kepala. Dan kemudian, Muhtar dibangunkan dengan suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Piwi saudaranya. Di tempat lain, Adam tak sengaja melihat Natalia yang sedang berbicara dengan anggota geng Ahmed, seperti ingin merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, pesta ulang tahun Jonathan pun terlihat sangat meriah. Namun di sini, ia nampak sedih karena si ibu tidak mau menemaninya jalan-jalan ke kebun binatang, dan bahkan Natalia hanya sibuk dengan teman-temannya. Jonathan yang murung seketika dibuat senang, saat melihat kedatangan Adam yang membawakan hadiah untuknya. Di mana hadiah tersebut berupa samsak tinju, yang bisa ia gunakan untuk berlatih. Dan Adam juga berjanji akan menemaninya pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Saat berada di luar, ia dihampiri oleh Tiwi yang mengajaknya untuk merampok bank. Adam pun sempat menolak ajakan tersebut, karena dia sudah berjanji akan membawa Jonathan jalan-jalan. Namun Tiwi mengatakan, kalau itu sudah mereka atur dan Adam harus ikut dengan mereka. Sebelum melancarkan aksi mereka, Adam terlebih dulu memasang alat penyadap di ruangan Victor. Yang mana saat bersamaan, Victor tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan melihat Adam sedang berada di bawah meja kerjanya. Namun untungnya, Victor hanya mengira kalau dia sedang bermain peta umpet bersama Jonathan. Kemudian, Tiwi, Adam dan 2 anggota lain pun berangkat menuju ke sebuah ban yang akan menjadi target perampokan mereka. Saat dalam perjalanan, mereka mulai membagi tugasnya masing-masing, di mana Adam hanya disuruh menjadi supir dan menunggu di dalam mobil. Hingga hanya dengan hitungan detik, mereka berhasil keluar dengan membawa 1 tas uang. Semua anggota pun terlihat sangat senang, dan mereka bergegas kabur dari sana. Namun saat bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menabrak mereka dengan kencang. Ternyata, itu adalah anak buah Ahmed yang ingin merebut uang curian tersebut dari mereka. Dan di sana, Adam melihat seorang pria yang sebelumnya berbicara dengan Natalia. Sehingga dapat disimpulkan kalau Natalia lah yang membocorkan misi mereka ini. Adam pun berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Ahmed, yang menyerang mereka dari segala arah. Dan pada akhirnya, mereka berhasil kabur dari sana dengan mencuri sebuah mobil. Setibanya di rumah, mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Victor, yang membuat Victor bingung siapakah orang yang membocorkan misi mereka ini kepada Ahmed. Victor lalu menyuruh Karim tangan kanannya untuk menyelidiki masalah ini, dan kemudian ia juga memberikan bayaran kepada semua anggotanya yang ikut dalam perampokan. Namun setelah Adam keluar dari ruangan, ia melihat Victor menyuruh Piwi untuk memberikan setengah dari uang itu kepada Muhtar.
Yang kemudian, Adam pun langsung mengikutinya dari belakang. Saat bersamaan, Natalia mendapatkan telepon dari Ahmed yang mengatakan kalau dia sudah menculik Jonathan. Di mana Ahmed merasa dikhianati oleh Natalia, karena anak buahnya banyak yang tumbang pada kejadian tersebut. Dan di telepon itu, Ahmed meminta Natalia untuk membujuk Victor agar mau menyerahkan uang rampokannya, karena jika tidak ia akan menghabisi Jonathan. Dan benar saja, saat itu Susan datang tanpa membawa adiknya dan dengan muka yang babak belur. Natalia pun memaksa Victor untuk menyerahkan uang itu kepada Ahmed. Namun sialnya, Victor lebih memilih uang daripada menyelamatkan Jonathan. Sehingga terungkap, ternyata Jonathan bukanlah anak kandung Victor. Mon fils ne vaut rien parce qu'il n'a pas ton sang. Active les contacts au quartier. Susan yang mendengar percakapan itu, ia kemudian menghubungi Adam untuk meminta bantuan, dan mengatakan kalau sekarang Jonathan diculik oleh Ahmed. Tapi karena sekarang ia sedang mengintai Tiwi dan juga Muhtar, Adam pun mengatakan kalau masalah itu bukan urusannya. Namun entah kenapa, Adam tiba-tiba saja berubah pikiran dan langsung bersiap untuk menyelamatkan Jonathan. Sebelum berangkat, Adam juga menyuruh Cisco tetap berada di sini sampai dia kembali. Hingga tidak lama setelah Adam pergi, Cisco melihat Muhtar yang baru keluar dari tempat tersebut dan mulai mengikutinya dari belakang. Namun saat Cisco berhasil menangkap Muhtar, Tiwi tiba-tiba saja muncul menembaknya dari belakang. Sementara Adam yang sudah sampai di markas Ahmed, ia kemudian menyamar sebagai pecandu yang ingin membeli narkoboy, dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Ahmed. Yanis! Mengetahui anak buahnya banyak yang tumbang, Ahmed kemudian menggunakan Jonathan sebagai sandera dan meminta Adam untuk menyerah. Namun karena Adam pasukan khusus yang terlatih, ia pun dengan mudah mengelabui Ahmed dan menembaknya tepat di kepala. Selesai dengan itu, Adam pun langsung membawa Jonathan kembali ke rumah, yang membuat ibu dan kakaknya sangat senang. Namun karena luka tembak di perutnya, Adam pun akhirnya jatuh pingsan. Saat sadar, Adam kembali bersiap pergi dari sana, dan bahkan dia memarahi Susan yang mencoba menghalanginya. Victor pun sangat berterima kasih kepada Adam karena sudah membawa Jonathan kembali dengan selamat, dan dia meminta Karim untuk mengantar Adam pulang. Akan tetapi Adam menolaknya, karena dia masih bisa menyetir mobil sendiri. Ternyata, Adam kembali ke tempat sebelumnya untuk menemui Cisco, namun di sana dia hanya melihat mobil Cisco yang terparkir. Merasa ada yang tidak beres, Adam kemudian menyelinap memasuki toko tersebut untuk memeriksa CCTV yang ada di sana. Dan benar saja, ia melihat Cisco mengikuti Muhtar yang baru keluar dari toko. Saat bersamaan, tiba-tiba saja muncul polisi yang sedang berpatroli dan berniat ingin menangkap Adam. Namun saat Adam menyebutkan nomor keanggotaannya, polisi ini pun percaya dan langsung pergi dari sana. Sementara Karim yang melihat itu dari kejauhan, ia akhirnya mengetahui kalau Adam adalah agen khusus yang menyamar. Sepulangnya ke rumah, Adam kembali jatuh pingsan tepat di hadapan Susan yang sudah lebih dulu berada di rumahnya. Di lain tempat, Mona mendengar percakapan Karim dan Victor yang berniat ingin menghabisi Adam, sebab penyamarannya sudah terbongkar. Dan Karim juga memberitahukan, bahwa dia berhasil menginterogasi teman Natalia, yang mengungkap kalau Natalia lah yang telah membocorkan misi perampokan mereka kepada Ahmed. Karena diketahui, Natalia berniat ingin kabur meninggalkan Victor dengan membawa setengah dari uang tersebut. Di samping itu, Muhtar terlihat menghampiri rumah Menteri Marconet, dan seperti memberi ancaman. Hingga pada esok harinya, Marconet yang takut pun memaksa Kruger untuk segera menyelesaikan masalah ini. Bien, monsieur. Di sisi lain, terlihat Karim dan dua orang anggotanya sedang berada di depan rumah Adam, di mana mereka berniat ingin menghabisinya. Namun saat bersamaan, Mona muncul dengan berpura-pura pinjam korek dan menghabisi mereka lebih dulu. Sementara di dalam, Adam terlihat sedang melacak keberadaan Tiwi, yang kemudian ia dikagetkan dengan kedatangan Mona dalam keadaan terluka.
Sebelum meninggal, Mona memberitahukan kalau penyamaran Adam sekarang sudah terbongkar, dan 3 orang di bawah yang ingin menghabisinya sudah ia habisi lebih dulu. Adam pun akhirnya berhasil melacak telepon Piwi, yang ternyata Piwi sedang berada di markas Muchtar. Tidak ingin buang-buang waktu, Adam pun bersiap dengan senjatanya dan langsung menyerang tempat tersebut. Setelah menyisir ke beberapa ruangan, Adam akhirnya menemukan keberadaan Piwi dan Muchtar, yang saat itu sedang berdoa untuk kesembuhan anaknya. Piwi lalu memberitahu Adam, kalau mereka bukanlah teroris dan itu hanyalah fitnah yang ditujukan kepada mereka. Dan diketahui, uang itu mereka gunakan untuk biaya operasi anak Muchtar yang sedang sakit, akibat serangan yang dilakukan oleh polisi Prancis. Di mana Muchtar juga menjelaskan, kalau dulu dia dan Menteri Marconnet adalah teman baik. Karena pada tahun 1900-an, pemerintah Prancis membantu Sudan Selatan meraih kemerdekaannya. Namun ternyata semua itu tidak gratis, karena pemerintah Prancis menginginkan sumber daya alam yang ada di Sudan. Sementara Muchtar dan rakyat Sudan ingin hidup damai dan bebas tanpa tekanan dari negara lain. Dan diketahui, kedatangannya ke Prancis karena diundang oleh Menteri Marconnet, dengan alasan rapat diplomatik untuk membahas gencatan senjata di Sudan. Namun sialnya, itu adalah jebakan dan dia ingin dihabisi dengan tuduhan teroris. And one thing only, and the blood of our people. My honor. Sebelum Adam menghabisinya, Muchtar meminta izin untuk berpamitan dengan anaknya terlebih dulu. Yang saat bersamaan, polisi Prancis pun berdatangan mengepung tempat ini. Sementara Adam yang sudah mendengar cerita itu, ia pun berpaling untuk membela Muchtar akan tetapi Muchtar tewas pada kejadian ini. Piwi. Adam kemudian menyuruh Piwi untuk membawa anak Muchtar masuk ke dalam ambulan, sementara dia sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian polisi. Yang pada akhirnya, mereka pun berhasil membawa anak Muchtar keluar dari sini. Di sisi lain, polisi menangkap Susan karena mengira kalau dialah yang telah menghabisi Mona. Sedangkan Victor terlihat menghabisi Natalia dengan kejam karena sudah berkhianat. Dan tidak lama kemudian, Kruger muncul menghabisi Victor dan semua anak buahnya yang tersisa. Sementara Jonathan, terlihat dibawa ke rumah perlindungan anak untuk diamankan. Menteri Marconnet sendiri, ia tak sengaja membaca berita tentang kejahatan dirinya di koran, yang membuat karirnya menjadi rusak. Beberapa hari kemudian, terlihat anak Muchtar yang sudah siuman dan dibawa pulang oleh Piwi kembali ke Sudan. Sementara Susan sendiri, ia akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Susan lalu menghubungi pihak perlindungan anak, namun dia tidak diberi izin berbicara dengan Jonathan. Hingga saat memasuki bus, ia malah melihat Jonathan di sana yang ternyata sudah dijemput oleh Adam. Adam kemudian duduk di samping seorang pria yang memakai topi, dan ternyata pria itu adalah Kruger yang ingin menghabisinya. Namun pada akhirnya, Kruger pun tewas di tangan Adam. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.